Ya, pemerintah mulai menggodok insentif baru untuk industri otomotif di tahun ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan usulan stimulus untuk kendaraan bermotor sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Berbeda dari masa pandemi, skema insentif kali ini disusun lebih rinci dengan pertimbangan segmen kendaraan, juga teknologi hingga tingkat kandungan lokal atau TKDN. Nah, seperti apa insentif otomotif di tahun 2026 ini? Kita akan bahas lebih dalam di bocoran insentif otomotif 2026. Kita langsung saja ke slide yang pertama. Ya, ini arah kebijakan insentif otomotif pemerintah di tahun 2026 memang mengalami perubahan yang bisa dikatakan cukup signifikan. Pemerintah menegaskan insentif tidak lagi diberikan secara umum seperti saat pandemi begitu ya, melainkan disusun lebih rinci dan juga lebih terukur. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bahkan menyebut fokus utama kebijakan baru ini adalah mendorong produksi kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, pemberian insentif akan dikaitkan langsung dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, serta pemenuhan batas emisi tertentu yang artinya tidak semua kendaraan otomatis mendapatkan stimulus. Hanya produk yang memiliki TKDN memadai dan juga memenuhi standar emisi yang ditetapkan pemerintah yang berhak mendapatkan insentif. Nah, pemerintah juga mulai menetapkan batas harga kendaraan di setiap segmen sebagai syarat penerima insentif. Kebijakan ini ditujukan agar manfaat stimulus benar-benar dirasakan oleh konsumen melalui harga jual yang jauh lebih terjangkau. Dalam usulan yang tengah digodok, pemerintah membuka peluang pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN hingga 100% untuk mobil bensin atau internal combustion engine, di mana insentif berpotensi diberikan untuk kendaraan dengan harga di bawah 275 juta rupiah. Nah, sementara itu untuk mobil hybrid dan juga kendaraan listrik, batas harga yang diusulkan berada di bawah 375 juta rupiah. Kebijakan ini menandai pergeseran arah insentif pemerintah dari yang sebelumnya berfokus pada mobil listrik menjadi lebih merata untuk mobil bensin, hybrid hingga kendaraan listrik. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar dan juga memberikan pilihan teknologi yang lebih beragam bagi masyarakat. Nah, khusus untuk kendaraan listrik pemirsa, pemerintah menegaskan bahwa pembeli pertama atau first buyers menjadi prioritas utama. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas adopsi mobil listrik dalam negeri, sekaligus memperkuat ekosistem industri nasional termasuk penggunaan bahan baku dalam negeri. Kalau dilihat secara keseluruhan begitu ya, arah kebijakan baru ini memang ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, serta menjaga keberlanjutan industri, serta memastikan transisi kendaraan ramah lingkungan berjalan lebih seimbang dan juga lebih inklusif. Nah, dampaknya terhadap pasar seperti apa? Kita akan lihat ke slide yang kedua. Baik, nah ini untuk dampak di pasar begitu ya. Yang pertama, akan adanya peningkatan produksi lokal begitu, di mana kebijakan insentif yang dikaitkan dengan TKDN tentunya akan mendorong produsen meningkatkan produksi di dalam negeri. Dengan semakin besar kandungan lokal, biaya produksi diharapkan lebih efisien sehingga harga kendaraan dapat lebih terjaga di pasaran. Kemudian juga yang kedua, ini ada pergeseran fokus investasi. Arah kebijakan baru mendorong investasi berpindah nih dari yang impor ke penguatan fasilitas produksi lokal. Pemain industri didorong untuk menanamkan modal pada pabrik, pada komponen dan juga pada teknologi ramah lingkungan di dalam negeri. Dan yang ketiga ada potensi kenaikan harga EV. Di mana penghentian insentif impor CBU mobil listrik atau mobil impor begitu ya, ini berpotensi meningkatkan harga EV di pasar. Tanpa insentif pajak, kendaraan listrik impor diperkirakan akan mengalami penyesuaian harga, terutama pada segmentasi menengah ke atas. Nah, kemudian ada juga dampak yang lainnya, yakni tantangan daya beli. Meski insentif disediakan, daya beli masyarakat masih menjadi tantangan. Batas harga insentif membuat tidak semua konsumen bisa menikmati stimulus, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi. Kemudian juga dampaknya ada lagi percepatan transisi energi, di mana insentif yang terarah pada emisi dan teknologi ramah lingkungan diharapkan mampu mempercepat transisi energi di sektor transportasi. Kebijakan ini seakan memberi sinyal yang cukup kuat bahkan bahwa peralihan menuju kendaraan rendah emisi akan terus dilanjutkan. Kemudian dampak yang terakhir ini dampak rantai pasok luas, di mana kebijakan ini memberikan dampak berantai pada industri komponen logistik, bahkan hingga bahan baku. Penguatan produksi dalam negeri membuka peluang juga bagi rantai pasok nasional termasuk industri nikel dan material pendukung kendaraan listrik.
Dan kira-kira dengan adanya atau perubahan insentif otomotif di tahun 2026 ini, kira-kira merek atau model apa saja ya yang terdampak? Nah, kita langsung lihat saja di sini. Yang diuntungkan begitu ya. Merek atau model kendaraan seperti apa yang terdampak? Nah, pertama yang berpotensi diuntungkan ini adalah mobil bensin atau ICE dan juga hybrid. Merek-merek yang sudah memiliki basis produksi lokal diprediksi ini menjadi pihak yang paling diuntungkan. Pabrikan Jepang seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, dan juga Daihatsu, serta merek China ini seperti Wuling, Chery, dan Jetor, ini berpeluang mendapatkan pembebasan PPNBM hingga 100% untuk model dengan harga gitu ya. Sekali lagi dengan harga di bawah 275 juta rupiah. Kebijakan ini membuka ruang bagi segmentasi pasar yang lebih luas khususnya di kelas menengah. Kedua, ini ada mobil listrik atau BEV dan juga hybrid begitu ya, yang produksi lokal. Untuk kendaraan listrik, pemerintah memang memberi sinyal kuat bahwa komitmen produksi lokal menjadi kunci. Merek seperti BYD, GWM, Ora, Xpeng, dan produsen lain yang juga membangun atau mulai mengoperasikan pabrik di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari insentif produksi domestik selama memenuhi syarat TKDN. Nah, meski insentif impor CBU berakhir, produsen yang berinvestasi lokal justru berpeluang lebih kompetitif dalam jangka menengah. Kemudian juga untuk produsen lokal dan mobil nasional, kebijakan ini juga memberi angin segar nih bagi pengembangan mobil nasional dan juga produsen yang sudah merakit di dalam negeri. Dengan insentif yang lebih luas untuk bensin dan hybrid, pasar kendaraan nasional diharapkan kembali bergerak, sekaligus memberi peluang bagi pemain lokal untuk naik kelas. Nah, di sisi lain, gitu ya. Merek yang selama ini mengandalkan impor mobil listrik secara utuh atau CBU berpotensi paling tertekan. Tanpa insentif pajak, harga jual mobil listrik impor beresiko naik sehingga daya saing di pasar dalam negeri akan menurun. Kendaraan dengan harga di atas batas yang ditetapkan pemerintah, misalnya di atas 375 juta rupiah untuk BEV dan hybrid tidak akan mendapatkan insentif. Kondisi ini berpotensi menekan penjualan di segmen menengah atas dan memaksa produsen melakukan penyesuaian strategi harga. Nah, kira-kira mekanismenya ini seperti apa ya? Kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, mekanisme penetapan harga dalam skema insentif otomotif baru ini diperkirakan akan jauh lebih terukur. Pemerintah tidak lagi memberikan insentif secara umum, melainkan mempertimbangkan sejumlah variabel utama. Pertama, ini insentif begitu ya akan dikaitkan dengan segmen kendaraan. Artinya setiap kelas harga dan jenis kendaraan akan dimiliki skema dan batasan insentif yang berbeda, sesuai dengan target pasar yang ingin dicapai. Kedua, jenis teknologi menjadi faktor penting nih. Pemerintah membuka dukungan untuk berbagai teknologi mulai dari mobil bensin, hybrid hingga kendaraan listrik dengan penekanan pada efisiensi dan juga emisi. Ketiga, ini ada tingkat komponen dalam negeri atau TKDN menjadi penentu besar kecilnya insentif. Artinya, tinggi kandungan lokal dalam suatu kendaraan semakin besar juga peluang produsen mendapatkan insentif pajak. Nah, kalau perbandingannya seperti apa sih dengan insentif yang sebelumnya? Ini dia perbedaannya. Oke, jika dibandingkan dengan periode yang sebelumnya, skema insentif otomotif pemerintah mengalami perubahan arah yang cukup jelas begitu ya. Di mana pada periode 2024 hingga 2025 pemerintah memberikan insentif dalam bentuk pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang ditanggung oleh pemerintah. Biaya masuk mobil listrik ditetapkan jadi 0% serta diberikan relaksasi pajak pertambahan nilai untuk mendorong adopsi EV. Namun dalam usulan kebijakan tahun 2026, arah insentif berubah menjadi lebih selektif. Insentif akan berbasis pada TKDN dan juga batas emisi sehingga tidak semua kendaraan otomatis begitu ya mendapatkan fasilitas pajak. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan penjualan jangka pendek, tetapi juga pada penguatan industri dalam negeri dan berkelanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Nah, kalau respon dari pemerintah dan juga industri seperti apa? Kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, kalau respon dari pemerintah yang melalui Kementerian Perindustrian begitu ya, mengusulkan skema insentif otomotif baru untuk 2026 yang lebih terperinci dengan fokus tidak hanya pada kendaraan listrik. Tetapi memang skema ini juga akan mempertimbangkan segmentasi kendaraan, jenis teknologi, serta tingkat komponen dalam negeri, dan juga batas harga serta standar emisi untuk memastikan manfaat langsung dari konsumen dan juga industri. Meski sempat mendapatkan sinyal penolakan dari Menko Perekonomian yang menilai industri sudah cukup kuat tanpa insentif, ternyata Kemenperin tetap memproses usulan skema tersebut. Oke, nah kalau dari Gaikindo sendiri begitu ya, mereka percaya bahwa pemerintah akan cari jalan yang terbaik.
Nah, pemerincian kebijakan ini ditargetkan agar insentif memang benar-benar tepat sasaran sekaligus mendorong produksi kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah juga membuka peluang perbedaan stimulus antara kendaraan listrik berdasarkan teknologi dan bahan baku yang digunakan. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya saing industri otomotif nasional.